Hey guys, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi jika Takia Genji, pemimpin dari Suzuran, dipertemukan dalam pertarungan melawan Murayama, yaitu pemimpin dari Oyakoko. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang? Di sini saya akan menjelaskan dari segala aspek, tidak hanya dari segi bertarungnya saja. Sebelumnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik tombol loncengnya karena akan ada banyak teori-teori tentang film yang akan dijelaskan di video berikutnya. Sekarang mari kita mulai videonya ya. Welcome back to Clip on X. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas Takia Genji dulu. Kayaknya udah nggak usah dijelasin lagi ya Takia Genji itu siapa, karena mayoritas sudah banyak yang tahu. Aspek pertama yang saya nilai adalah dari segi kepemimpinan. Takia Genji menurut saya dari segi sifat kepemimpinan ia sangat hebat dalam mengambil keputusan. Dia juga tanggap dan terlihat sekali orangnya sangat serius dan ambisius dalam memimpin Suzuran. Pokoknya Takia Genji ini sangat the best dalam memimpin deh. Penuh karismatik dan lebih kelihatan kalau dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dan untuk segi kepemimpinan saya akan kasih nilai 4,5 dari 5. Oke, aspek kedua adalah kemampuan bertarung. Nah, kalau menurut saya kemampuan dalam bertarung dari Takia Genji sudah lumayan oke. Dia lumayan kuat dari segi pukulan, tendangan, akan tetapi durability-nya sangat rendah. Karena kelihatan sekali saat dia melawan SMA Hausen di Crow Zero 2, di mana ia kewalahan baru beberapa saat melawan anak buah Hausen. Dan kecepatan dari gerakan Takia Genji tergolong lemah atau masih lambat dalam bertarung. Dari segi bertarung, saya akan kasih nilai 3 dari 5 poin. Kita lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu penampilan. Kalau menurut saya, penampilan dari Takia Genji sudah sangat oke. Dengan alma mater khas dari Jepang, rantai di bagian celana, dan yang membuat dia sangat terlihat macho adalah cukurannya guys. Cukurannya terkesan lebih laki lah, terlihat lebih jantan, cocok dengan penampilannya karena dia adalah pemimpin Suzuran. Dari segi penampilan, saya akan kasih nilai 4 dari 5. Oke, kita pindah ke saingannya. Ada Murayama dari SMA Oyakoko. Aspek pertama kita akan membahas sama seperti Takia Genji, yaitu segi kepemimpinannya. Dari Murayama sendiri, kalau menurut saya kepemimpinannya hampir sama seperti Genji. Akan tetapi, Murayama kalau diperhatikan terlalu sering bercanda dan menganggap remeh lawannya. Mungkin itu menjadi salah satu ciri khasnya. Berbeda dengan Genji yang terlihat ambisius dan lebih serius. Dari segi ia memimpin, pertarungan udah cukup oke. Apalagi pas adegan pertarungan terakhir di High and Low ketiga. Di situ sangat terlihat sekali jiwa kepemimpinan dari seorang Murayama. Dari segi kepemimpinan, kayaknya saya akan kasih nilai sama deh, 4,5 dari 5. Oke, sekarang kita masuk aspek bertarung. Dari segi bertarung, Murayama menurut saya sangatlah unggul dalam bertarung, terutama durability-nya atau ketahanannya. Karena ia pernah challenge 100 pukulan dan ia berhasil memenangkan challenge tersebut. Dan terlebih lagi, kecepatan bertarung Murayama sangat gesit, hampir menyamai Cobra pada pertarungannya saat itu. Dan bahkan lebih cepat dari Todoroki saat pertarungannya saat itu. Dari segi pukulan dan tendangan, kalau menurut saya sudah sangat oke. Bisa kalian lihat adegan scene epicnya di High and Low kedua. Dari segi bertarung saya akan kasih nilai 4 dari 5 poin. Sekarang aspek terakhir, yaitu penampilan. Menurut saya penampilan Murayama sudah cukup oke dengan stylenya sama seperti Genji dengan alma mater khas Jepang dan jaket Sukajan. Lengkap dengan ciri khasnya yaitu bandana biru tua. Akan tetapi dari segi gaya rambut menurut saya agak kurang pas, karena menurut saya agak kurang cocok dimana dia itu adalah ketua geng atau pemimpin dari Oyakoko. Tapi rambutnya ya kayak boyband gitulah kalau menurut saya. Jadi kesannya agak terlihat polos mukanya. Dari segi penampilan saya akan kasih nilai 3 dari 5 poin. Menurut kalian gimana nih guys? Mana yang lebih bagus dan apabila bertarung mana yang lebih kuat? Untuk pendapat saya dalam video ini saya anggap seri kalau mencakup seluruh aspek. Tapi kalau dalam bertarung harus saya akui Murayama unggul dari Genji. Kalian lebih suka yang mana nih? Takia Genji jago memimpin, tapi agak sedikit kurang dalam bertarung. Akan tetapi stylenya sangat cocok sekali sebagai pemimpin. Atau Murayama lumayan hebat memimpin dan sangat jago dalam bertarung, akan tetapi penampilannya kayak boyband gitu lah, agak kurang gitu.
Tentukan pilihanmu di kolom komentar ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar jika kamu punya teori lain mengenai topik kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu menyukai video ini. Saya Clip on X, pamit undur diri. I'll come see you next time.